Inilah sosok Dea Permata Karisma, wanita muda di Purwakarta diduga jadi korban pembunuhan, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Sontak kasus pembunuhan yang menimpa Dea ini menggegerkan warga setempat di Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa, 12 Agustus 2025. Saat ditemukan kondisi Dea dalam keadaan tewas bersimbah darah dengan sejumlah luka tusuk. Sebelum terjadi pembunuhan, dia sering mendapatkan teror lewat pesan WhatsApp, WA, hingga disarankan memasang CCTV di rumah. Teror lewat chat WA tersebut berisi ancaman pembunuhan yang membuat dia sempat gelisah. Dia pun sempat melaporkan keresahannya ke pihak kepolisian setempat namun tidak mendapatkan tindak lanjut. Hal tersebut diungkap oleh ayah korban, Sukarno, 65, dan ibu korban, Yuli Ismawati, 55. Pernah cerita, sempat diancam berturut-turut selama 3 bulan. Bahkan orang itu sempat masuk ke dalam rumah juga dipergoki oleh pembantu. Pas itu langsung kabur, ujar Sukarno saat ditemui tribunjabar.id di lokasi kejadian, Selasa, 12 Agustus 2025. Sukarno mengatakan, anaknya itu juga diancam pembunuhan melalui chat WA. Sementara itu, Yuli Ismawati juga membenarkan mengenai ancaman pembunuhan lewat pesan elektronik tersebut. Sebagai orang tua, Yuli khawatir dan menyarankan putrinya melaporkan ancaman tersebut ke pihak kepolisian dan menyarankan memasang CCTV di kediamannya. Sudah lapor Babinsa, sampai ke Polsek Jatiluhur, tapi nggak ada yang datang, ungkap Yuli sambil menangis. Sosok Dea. Dea Permata Karisma, 27, merupakan warga di Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ia tinggal di Komplek PJT 2 Blok D. Wanita muda tersebut diketahui merupakan seorang karyawan swasta. Ia bekerja sebagai Human Resources Development, HRD, staf di bidang pengembangan sumber daya manusia di perusahaan swasta di Purwakarta. Dia sudah menikah, ia memiliki suami yang bekerja di Perum Jasa Tirta, PJT 2. Ia merupakan anak dari pasangan Sukarno, 65, dan Yuli Ismawati, 55. Seorang tetangga bernama Salbiah, mengungkap sosok Dea dalam kesehariannya. Menurut Salbiah, sosok Dea dikenal sebagai gadis yang ramah dan pandai bergaul. Dia baik, suka bergaul sama semua orang. Saya nggak dengar dia punya masalah dengan siapapun, ungkapnya. Salbiah mengatakan, dia tinggal berdua dengan pembantunya. Sementara suaminya bekerja di Perum Jasa Tirta, PJT 2 dan pulang pada malam hari. Kronologi pembunuhan. Detik-detik terakhir Dea Permata Karisma sebelum dibunuh itu diungkap tetangganya yang bernama Salbiah. Dia ditemukan tewas pertama kali oleh pembantunya di kediamannya di Komplek PJT 2 Blok D, Selasa, 12 Agustus 2025, siang. Sebelum tewas diduga dibunuh, dia sempat meminta pembantunya belanja. Saat itu, kata Salbiah, dia terlihat normal. Tadi sekitar jam 10 pagi, saya mau beli sayur. Bu Dea juga keluar, kayaknya mau belanja. Jam 11 siang, kami pulang hampir bersamaan, ujar Salbiah. Saya sempat sapa dia yang lagi makan. Dia bilang buru-buru karena mau hujan dan jemurannya banyak, sambungnya. Namun, tak disangka, beberapa jam kemudian, pembantu dia berlari ketakutan sambil berteriak. Ibu-ibu, Bu Dea dibunuh, ujar Salbiah menirukan pembantu korban. Salbiah dan warga lain langsung bergegas ke rumah Dea. Saya mau masuk, tapi di depan pintu ke dapur sudah ada jejak darah. Saya nggak berani lanjut, takut, katanya. Kayak bekas kaki habis menginjak darah, tambahnya. Saat ditemukan kondisi Dea bersimbah darah dengan sejumlah luka tusuk. Pantauan tribunjabar.id di lokasi kejadian sekitar pukul 16 WIB, garis polisi sudah terpasang di kediaman korban. Polisi pun menyisir TKP, mengumpulkan bukti, dan memeriksa sejumlah saksi. Kapolres Purwakarta, AKBP I Putu Dewa Gede Anom Jaya membenarkan atas peristiwa penemuan jasad wanita muda tersebut. Hari ini, Selasa 12 Agustus, kami tim identifikasi dari Polres Purwakarta melakukan olah TKP di rumah yang ditemukan perempuan dalam kondisi meninggal dunia, ucapnya. Ia mengatakan, pihak kepolisian masih mendalami peristiwa tersebut, mulai dari olah TKP hingga memintai keterangan dari sejumlah saksi. Jenazah korban akan diotopsi guna memastikan sebab-sebab kematiannya, kata Anom. Sementara itu keluarga korban hanya bisa berharap polisi dapat segera mengungkap pelaku dan memberikan keadilan atas kematian tragis Dea.